Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepadanya, Allah tambahkan nikmatnya, Allah kekalkan kita dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita berkenaan fikih muamalah pada siang hari ini. Maka kajian kita berkenaan tentang jual beli dalam Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang saya pegang ini adalah kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Fikih manhaji dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bab buyu' atau al-bai' jual beli ini adalah satu bab tersendiri dikhusus dalam kajian fikih muamalah. Bai' ini adalah suatu jenis perniagaan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling merelakan satu sama lainnya. Jadi tijarah itu, di antara tijarah itu adalah al-bai', artinya jual beli. Dalam jual beli ini ada rukun dan syaratnya yang mesti kita pahami, yang sebahagian masyarakat kita masih ada yang melanggarnya, sehingga nanti menyangkut tentang kepemilikan yang sah menurut syariat Islam dalam aturan agama kita. Jadi kalau jual belinya batal, berarti kepemilikannya tidak sah, karena dia batal. Nah, al-bai' itu secara bahasa artinya muqabalatus syai' bisyai', artinya adanya pertemuan atau pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Nah, di dalam kitab fikih ini disebutkan sekurang-kurangnya arkan itu ada 3 rukun jual beli itu. Yang pertama al-aqidain, 2 pihak yang melakukan akad jual beli. Syarat yang untuk melakukan akad jual beli ini, yang pertama ayyakuna rasyidan. Orang yang melakukan jual beli itu harus punya kecakapan, kecerdasan melakukan jual beli. Jadi tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, anak kecil, kecuali kalau dia sudah mumayyiz. Misalnya kita umur 9 tahun, umur 8 tahun, itu sudah mumayyiz. Sama dengan azan, Bapak. Azan itu harus orang yang akil balik. Tapi kalau ada anak mumayyiz, dia mau berlatih, atau kita melatih dia untuk azan, sah. Tapi kalau dia anak-anak, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masih anak-anak kategorinya, belum mumayyiz. Tapi kalau udah 9 ke atas, kalau anak sekarang umur 9 itu sudah mumayyiz. Sudah mengerti dia, mana yang hak dia, mana hak orang lain. Mana yang punya dia, mana punya orang lain. Tidak asal aja, sudah mengerti apa yang kita sampaikan, itu dia mumayyiz. Tapi belum akil balik. Nah, orang yang melakukan baik jual beli ini, baik yang menjual maupun yang membeli, harus dia minimal mumayyiz. Yang kedua, dia harus berakal. Kalau orang gila nggak bisa jual belinya. Yang ketiga, dalam Islam itu orang yang rasyid itu tidak dibawa pengampuan. Tidak dibawa pengampuan kalau bahasa hukum kita. Pengampuan itu dibawa perwalian. Jadi dalam Islam itu, Bapak dan Ibu, orang yang sangat mubazir dan boros
serta suka berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang pada hal yang diharamkan oleh Allah, itu bisa diletakkan sebagai safihan, orang yang dibawa pengampuan. Hakim yang memutuskan dia, maka orang ini tidak boleh melakukan transaksi. Itu dalam hukum Islam. Tapi kalau negara kita belum adopsi itu. Tidak ada keputusan pengadilan kalau negara kita, cuman hanya kita aja yang mengaturnya. Termasuk dalam pembagian harta warisan, walaupun dia anak tertua, dia tidak boleh untuk membagikannya karena dia termasuk kategori orang yang safihan. Orang yang sangat boros, suka berpoya-poya, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, bahkan bisa merugikan orang lain. Rasyidan ini termasuk dia merdeka. Dia punya kemampuan untuk melakukan jual beli itu, dia merdeka. Jadi hamba sahaya dalam Islam itu tidak boleh melakukan akad jual beli. Karena dia budak. Budak itu dia tidak punya hak untuk melakukan jual beli, kecuali kalau dia diberikan kuasa oleh tuannya. Nah, sama seperti anak yang membayar tadi. Kemudian yang kedua, syarat melakukan jual beli ayyakuna mukhtaran muridan lita'aqud. Mereka yang melakukan jual beli itu dia pilihan, artinya bukan paksaan. Dan ada maksud dari keinginan dirinya sendiri. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Ya, ada kan orang melakukan jual beli karena terpaksa. Karena ini tidak sah jual belinya. Kemudian yang ketiga, ta'addud tarfil akad. Jadi yang melakukan akad itu mesti ada dua pihak. Ada penjual dan ada pembeli. Atau beberapa penjual atau beberapa pembeli. Jadi tidak bisa dia penjual, dia pembeli. Atau dia pembeli kedua-duanya. Tidak bisa. Kemudian yang keempat, basar. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan basar. Bisa melihat. Jadi kalau orang itu tidak bisa melihat, dikhawatirkan di situ timbul ada penipuan. Karena nggak jelas barang yang diperjualbelikan apa. Karena itu orang yang buta dalam mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan jual beli. Harus dia bisa melihat. Kalau orang buta tidak boleh. Rukun yang kedua adalah syigat akad. Syigat akad ini terdiri pada ijab dan kabul. Nah, syigat akad ini dilakukan oleh kedua pihak. Yang syaratnya adalah alla yatulul fasal minal ijab wal qabul. Jadi antara ijab dan kabul itu tidak boleh terpisah terlalu lama. Misalnya saya jual barang ini dengan kamu seharga sekian. Tapi jawabannya sampai 1 bulan kemudian. Diulang lagi akadnya. Ya, saya jual ini barang kepada kamu, dia enggak menjawab. Berarti belum ada kabulnya. Ya. Kabul, ijab kabul itu tidak mesti dilafazkan. Bisa dalam tertulis, bisa dengan isyarat. Atau zaman sekarang sudah teknologi yang mengaturnya. Bapak pergi ke kedai, ke toko, supermarket, kadang-kadang nggak ada pelayan di situ. Bapak belanja sendiri pakai porcode itu. Belanja, itu bayar pakai kartu debit atau kartu kredit. Sah. Karena sudah ada dalam akad itu, dalam kotak itu segini. Ya. Yang kedua, ayyakunal qabul muwafaqan lil ijab wal mutabaqan lahu. Jadi ijab dan kabul itu mesti sesuai. Jadi qabul itu mesti sesuai dengan ijab yang diucapkan antara kedua belah pihak. Jadi kalau yang dijual mobil, ucapannya mobil, tidak boleh yang lain. Mobil merek apa disebutkan di dalam akad supaya tidak ada terjadi penipuan. Tetapi kalau dia bawa mobil itu jelas di depan dan dia melihatnya langsung, tidak disebutkan dalam akad, dia setuju, jadi dia karena dia melihat langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, ada mutaklik ala syarti au taqyid. Tidak boleh ada disangkutkan akad jual beli dengan sesuatu. Misalnya saya jual barang ini selama 1 tahun, tidak boleh. Ya kalau jual beli sudah habis, nggak ada istilah diqayyidkan, disangkutkan dengan waktu.
Karena jual beli itu telah berpindah hak kepemilikannya. Tidak bisa dikaitkan. Saya jual barang ini apabila si fulan datang. Saya jual barang ini apabila si fulan datang. Itu mengkaitkan dengan sesuatu, tidak sah jual belinya. Jadi harus jelas. Tidak boleh dikait-kaitkan. Makanya dalam Islam itu ada jual beli yang kadang-kadang dilakukan di masa Rasulullah itu 2 transaksi dalam satu akad. Ini batal. Misalnya dia bilang, saya mau jual mobil saya dengan syarat kamu membeli apa saya misalnya. Disyaratkan begitu. Saya jual ini dengan syarat kamu beli ini. Berarti itu 2 transaksi. La bai'a fil bataini, kata Rasulullah. Tidak ada jual beli dalam yang dilakukan dalam 2 transaksi. Jadi kalau beli tidak boleh ditransaksikan dikaitkan dengan yang lainnya. Baru dia jual beli itu menjadi sah menurut syariat Islam. Kemudian rukun yang terakhir ma'qud alaih. Barang atau objek yang diperjualbelikan. Di sini banyak pelanggaran yang terjadi. Maka disebutkan syarat dalam kitab Fiqhul Manhaji ini ayyakunal mabi' mawjudan indal akad. Hendaklah barang yang diperjualbelikan itu ada ketika akad diperjualbelikan itu dilakukan. Barangnya mesti ada. Kadang-kadang ada orang jual gambar aja gimana jualnya. Barangnya mana? Ada orang jual beli tanah. Tanahnya di mana, Pak? Di Rimbo Panjang. Dia belum lihat lagi barangnya. Surat-suratnya dia kan bisa aja dipermainkan surat-suratnya. Entah mana atau tidak, gambar-gambarnya entah. Harus tengok dengan jelas barangnya. Ketika sudah mau lunas, baru terjadi keributan. Rupanya tanahnya tidak jelas, Pak. Banyak tuh orang-orang kantoran dimainkan sama orang yang tidak baik lah. Memang akadnya sudah dari awal tidak baik. Dia jual beli tanah di Rimbo Panjang sekian hektar, sudah banyak yang kena. Ketika sudah mau pelunasan, ternyata barangnya tidak jelas. Tanah siapa-siapa yang dibawanya. Ini kejadian. Jadi mesti yang diperjualbelikan itu barangnya mesti ada. Yang kedua, ayyakuna malan makluman syar'an. Barang yang diperjualbelikan itu barang yang secara nyata sudah diketahui sah menurut syarak. Jadi tidak bisa diperjualbelikan khamar. Karena dia tidak sah menurut syarak. Yang dalam Islam disebut dengan malul ghairu mutakawwim. Harta yang tidak dihitung sebagai harta secara sah menurut syariat Islam. Misalnya apa? Babi misalnya. Ya, minuman-minuman keras dan benda-benda lain yang tidak sah menurut syariat seperti narkoba. Itu tidak bisa. Karena itu membahayakan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Jadi ini namanya ghairu mutakawwim. Jadi kalau dalam Islam itu kalau ada misalnya orang Islam dia ternak babi walaupun dia tidak makan babi. Lalu ada kelompok Islam yang tak suka. Lalu babinya itu ditangkapnya, dilepaskannya atau dibunuhnya. Dia tidak bisa minta ganti rugi ke pengadilan. Karena dia termasuk kategori mal ghairu mutakawwim. Harta yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam secara syarak. Tapi kalau yang dianiaya itu orang non-muslim, itu dikira harta bagi dia. Maka orang yang merusak, walaupun yang merusak itu orang Islam, wajib ganti rugi. Nah, itu dia, Pak. Ya. Yang jual-jual di Rumba itu banyak itu, daerah Palas. Orang Islam, dia punya kedai tapi dia jual minuman keras. Ya. Terus ada kelompok umat Islam yang tidak suka, masa ini orang jual minuman keras. Banyak orang mabuk, banyak orang berbuat maksiat gara-gara minuman keras ini dijual. Lalu dia tangkapin Pak RT, Pak RW, kemudian dibakar itu minuman keras. Sah, boleh aja. Karena dia orang Islam. Tidak bisa dia minta ganti rugi. Tapi kalau dalam negara kita nggak bisa, Pak. Kalau negara kita kena dia. Karena dianggap harta, ya. Kita harus menyesuaikan juga dalam kondisi kita di mana. Tapi kalau negara-negara yang mengadopsi sistem syariat Islam itu dimasuk kategori harta yang ghairu mutakawwim, yang tidak sah dimiliki oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga,
ayyakuna muta'arifan bi syar'an wa urfan. Dia mesti diketahui secara jelas, secara syariat dan secara kebiasaan uruf. Jadi uruf kebiasaan suatu tempat itu bisa dipakai sebagai standar, karena harta ini, yang dinilai harta ini akan berkembang terus. Dulu tanah gondokan itu tidak dinilai harta, sekarang itu dinilai harta. Pasir itu dinilai harta, batu dinilai harta. Dulu tidak bernilai dia. Udara bisa bernilai harta dan seterusnya. Semuanya bisa bernilai harta, maka itu bisa diperjualbelikan berdasarkan uruf. Ayyakuna maqduran ala taslimihi hasan wa syar'an. Ketika dia melakukan transaksi, diketahui dengan jelas kadarnya secara syariat ataupun secara nyata. Jadi apa yang diperjualbelikan harus jelas kadarnya, tidak boleh samar-samar. Yang kelima, ayyakuna lil aqid suratan alaihi wilayah au muluk. Hendaklah orang yang melakukan akad jual beli itu, terutama orang yang menjual, dia memiliki secara sempurna hartanya. Jadi kalau dia hanya memiliki milkun nakis, namanya pemilikan secara tidak sempurna, seperti hanya memiliki manfaatnya, dia tidak bisa melakukan jual beli. Jadi dia milkul ain wa milkul manfaah. Dia memiliki barangnya dan memiliki manfaatnya. Kata Rasulullah mengatakan, la tabi ma laysa laka indak. Jangan kamu melakukan jual beli sesuatu yang tidak kamu miliki. Nah, ini termasuk kadang-kadang pada bulan Ramadan ketika orang bayar zakat fitrah. Kalau di masjid kita Darul Aman alhamdulillah nggak ada. Di masjid-masjid lain saya tengok masih banyak praktik, mayoritas. Jadi panitia amal zakat itu dia kumpulkan zakat. Ada zakat misalnya beras balida 10 kilo. Nanti ada beras topi koki 10 kilo. Anak daro 10 kilo. Pandan wangi 10 kilo. Beras-beras yang lain mereknya sesuai dengan yang lazim dipakai masyarakat. Itu beras itu bukan dia beli dari orang yang bayar zakat. Nah, tumpuknya, ini bisa nih. Nanti kalau ada orang bayar zakat, saya mau bayar zakat Pak, tapi saya mau bayar dengan beras. Jadi saya beli beras Bapak nih. Kayak gitu. Dia jual beli, saya jual beras 10 kilo berapa orang katanya? 4 orang. Apa sih nih? 10 kilo. Nah, saya jual. Beras apa? Anak daro. Ya, saya jual beras anak daro 10 kilo pada Bapak. Saya beli deh. Jual beli dia akad di masjid, salah. Tidak sah jual beli dalam masjid, tidak boleh. Ya, tidak boleh lakukan jual beli. Yang kedua, yang dia jual itu beras siapa? Bukan berasnya panitia zakat, itu berasnya muzaki, orang bayar zakat. Tidak sah dia jual beli. Nah, cuman itu bayar zakat fitrahnya, kan tidak jelas jadinya. Jadi kalau memang mau bayarnya uang, ya uang aja lah. Kalau nak beli beras jangan dalam masjid. Dan orang yang di dalam masjid itu jangan dijual beras muzaki, orang bayar zakat lah. Dia bukan punya hak di situ. Bukan beras dia. Kecuali sudah ditetapkan, nah ini jatah kamu sebagai amil zakat, itu lain. Itu hak dia. Dia kan belum dibagi lagi. Jadi itu hak fakir miskin dan lain-lain yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah itu. Jadi dia nggak berhak menjual. Jual belinya tidak sah jadinya. Nah, terus dia bayar zakat gimana? Dengan sesuatu barang yang tidak sah dia miliki. Makanya ini praktek-praktek yang selalu salah dilakukan oleh masyarakat kita. Mesti kita luruskan. Kemudian dalam makut ala ini sering terjadi jual beli jahalah namanya dalam masyarakat kita. Jual beli yang tidak jelas barangnya. Ini tidak sah, Pak. Batal. Menurut syariat, menurut Imam Syafi'i katakan batilun, batal. Batal jual beli barang yang nggak jelas. Misalnya dia tukang petani jual ubi. Dia punya 2 hektar ubi. Lalu orang datang beli 1 hektar. Dia cabut di ujung sana, sudut sini, sudut belakang, sudut depan. Kemudian di tengah-tengah dicabut. Ditimbangnya ubinya. Ada yang 4,5 kilo, satu apa itu, batang. Ada yang 7 kilo, bahkan ada yang 9 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo. Gini aja lah. Yang 4,5 ini ada 1 cuman, yang lainnya ada yang 8, ada 9, ada 7. Kita pukul rata aja 5 kilo satu batang. 1 hektar ada berapa? Ada 10.000 batang. Nah, kita hitung 1 batang 5 kilo,
berarti uangnya sekian 1 kilo. Tidak boleh Pak, karena ubinya masih dalam tanah. Bisa aja dimakan babi Pak. Babi itu cerdik ya, dimakannya ubinya aja, batangnya masih tegak, hidup masih dia Pak. Nanti kita cabut, akar kecil aja yang ada. Banyak itu Pak. Bapak-bapak punya kebun, jarang didatangi, tanam ubi. Ini makan babi Pak. Ubi itu dimakan babi, dikoreknya, pandai dia makan. Jadi tidak sah jual beli, karena barangnya tidak jelas. Batal jual belinya. Ya, jadi uangnya tidak sah secara syariat. Jual beli yang tak jelas lagi seperti dia beli durian Pak. Durian itu masih putih kecil-kecil. Ini biasa kalau musim durian bisa sampai 2 juta sampai 3 juta dia bilang. Minimal 3 juta, 2 juta setengah dapat uang. Satu batang durian saya nih. Bahkan pernah dapat 5 juta satu batang ini. Kalau Bapak mau saya jual ini 1,5 juta aja lah. Nah, dibelinya 10 batang. 15 juta dikasih duit. Tak sah jual belinya. Karena jual belinya kan bukan jual beli putik durian. Yang dijual beli adalah buah durian yang sudah besar. Barangnya nggak ada, nggak sah. Jahalah, nggak jelas. Jual beli ikan di dalam air, dalam kolam. Harus diangkat dulu ikannya. Dulu saya masukkan di kolam ini ikan lele katanya, 50.000 ekor. Nah, kita timbang dulu Pak ya, angkat. Oh ini 1 kilo 8 biji, 8 ekor, angkat lagi. 1 kilo 7 ekor. Udahlah kita pukul rata 1 kilo 7 ekor. 50.000 berarti sekian kilo. Nggak bisa Pak. Sebab lele itu bisa makan sama dia. Lupa kita kasih makan, dia makan sama dia. Ya, atau lengah kita, dia makan. Atau ditangkap biawak misalnya. Masuk biawak dimakannya. Jadi harus diangkat dan ditimbang. Banyak dalam akad jual beli kita dilakukan hal seperti itu. Disamarkan malah kadang-kadang. Jadi tidak jelas. Jual beli goror. Nah, banyak itu terjadi. Kalau di pasar malam itu pakai bambu dilemparnya. Beli itu 10.000. Dia lempar masuk ke botol atau bambu. Kalau dapat, nah dapat dia barangnya. Kalau enggak, kosong lah. Itu jual beli goror. Di zaman Rasulullah ada nana ar-ramiyu namanya, dengan melempar. Jadi digulungnya kain itu Pak, di kayu kecil-kecil, kemudian dilempar dari jarak jauh. Mana yang kena, itulah yang diambil. Itu jual beli goror yang dilarang. Ada lagi jual beli sapi, itu dikasihnya minum banyak. Zaman Rasulullah itu udah dibuat, dikasih minum banyak sehingga nanti dia gemuk Pak, berat. Padahal itu air isinya. Nah, ini dilakukan jual beli goror juga. Ya. Atau dia memberikan minum atau apa supaya susunya banyak isinya. Padahal itu hanyalah air atau penipuan. Jadi kalau goror ada unsur penipuan. Dia jual madu dicampur dengan gula tebu. Campurnya. Tak ketahuan tuh Pak. Asli juga. Yang tahu siapa? Yang mencampur itu yang tahu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jual beli goror, tidak sah jual belinya. Yang beli tak tahu sudah, tapi yang menjual dia mengambil harta secara tidak sah. Ya. Mempermainkan timbangan. Timbangan itu dimainkannya nampaknya 10 on, tapi sebenarnya tidak 10 on. Ah, dimainkannya timbangannya sedikit. Kalau orang jual beli daging itu terasa. Kalau belinya 1 kilo tidak terasa. Tapi kalau pas acara beralik belinya sampai 20 kilo, 30 kilo, terasa Pak. Ya, karena dia mainkan dalam timbangannya. Itu orang jual ikan, jual itu banyak. Itu goror banyak dilakukan, timbangannya dimainkan. Jual beli goror, misalnya susu dicampur dengan air. Itu dia senyawa tuh Pak. Nggak ketahuan, nggak ada yang tahu. Susu diperas asli, tapi campurnya air. Dijualnya, itu namanya goror. Jadi ada unsur kesengajaan di situ. Beras solok yang kualitas 1 dicampurnya dengan yang kualitas 3. Solok juga, orang tidak tahu. Ini namanya jual beli goror. Orang yang membeli tidak tahu, tidak masalah, karena dia membeli. Tetapi orang yang menjual itu batal jual belinya. Dia mengambil harta orang lain secara batal, tidak sah. Nanti dia akan dihisab pada hari kiamat. Tidak beranjak kaki seseorang pada hari kiamat besok sebelum dihisab 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya, kemana umurnya digunakan.
Yang kedua tentang jasadnya, digunakan untuk apa jasadnya. Yang ketiga tentang pengetahuannya, ilmunya, sudahkah dia amalkan dalam kehidupannya. Yang keempat dan kelima tentang harta. Yang keempat, dari mana dia dapat harta. Yang kelima, kemana harta itu kamu gunakan. Sebelum 5 perkara ini ditanya pada yaumul hisab, tidak beranjak kaki kita, Pak. Tidak kemana-mana kita. Sebelum 5 perkara ini ditanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian saja pengajian kita. Semoga kajian kita tentang jual beli ini menjadi membuka wawasan kita dan kita terhindar dari jual beli yang tidak sah atau batal menurut syariat Islam, sehingga itu mempengaruhi kepemilikan harta kita yang tidak sah menurut syariat Islam, sehingga dapat kita hindarkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.